IBL Draft 2022 sudah mau dimulai. Sama seperti NBA Draft, IBL Draft merupakan ajang yang digunakan oleh setiap tim untuk memilih pemain baru untuk bermain di tim mereka. Bedanya, jika di NBA Draft, tiap tim hanya bisa memilih rookie atau anak baru, di IBL Draft, tiap tim dapat memilih pemain asing untuk tim mereka. Beberapa waktu yang lalu, website resmi IBL, iblindonesia.com, merilis ratusan nama pemain asing yang dapat dipilih di IBL Draft. Ada banyak nama familiar yang bisa kalian temui, seperti David Seegers, Jordan Crum, Gary Jacobs Jr., Laquavius Cotton, dan masih banyak lagi. Selain nama-nama familiar tersebut, di daftar tersebut ada juga nama dua mantan pemain NBA, yaitu Lucas Nogueira dan Chris Smith. Hal ini sebenarnya cukup mengejutkan. NBA dan IBL levelnya sangat-sangatlah jauh. Bukan bermaksud merendahkan IBL, tapi harus diakui, level pemain di NBA dan IBL sangat-sangatlah jauh, seperti langit dan bumi. Oleh sebab itu, mengetahui ada dua mantan pemain NBA di list pemain asing, itu merupakan hal yang agak unik. Sebenarnya, kehadiran pemain NBA di Liga Basket Indonesia bukanlah hal yang baru. Di era 90-an, sebelum krisis moneter 1998, tercatat terdapat beberapa pemain NBA yang pernah bermain di Liga Basket Indonesia. Salah satu contoh mantan pemain NBA yang bermain di Liga Basket Indonesia era 90-an adalah Askia Jones. Jones merupakan seorang shooting guard setinggi 196 cm yang pernah bermain selama satu musim untuk Minnesota Timberwolves. Usai bermain untuk Timberwolves, Jones yang sudah tidak mendapatkan kontrak lagi di NBA pun kemudian beralih menjadi pemain basket mancanegara. Semenjak keluar dari NBA, Jones sudah pernah mengarungi banyak negara, mulai dari Inggris, Portugal, Indonesia, Venezuela, dan masih banyak lagi. Tahun 1995 menjadi tahun Askia Jones bermain untuk tim basket Indonesia. Saat itu, ia berperan sebagai pemain asing dari klub basket legendaris Aspak Jakarta. Jones tidak lama di Aspak. Ia hanya bermain selama 1 tahun, dan kemudian ia pun pindah lagi ke klub lain. Semenjak tahun 1998, sudah tidak ada lagi pemain NBA yang bermain di Liga Basket Indonesia. Definisi pemain NBA yang saya maksud ini adalah pemain yang pernah bermain di musim reguler atau babak playoff NBA. Karena kalau sekedar hanya main di Summer League atau preseason saja, tercatat sudah banyak pemain yang pernah mencapai pencapaian itu. Pemain seperti CJ Giles, Jajuan Smith, Tyrell Corbin, dan lain sebagainya merupakan beberapa pemain IBL yang pernah bermain di NBA Summer League atau NBA preseason. Tapi tetap, mereka tidak dihitung sebagai pemain NBA karena mereka tidak pernah masuk ke roster utama NBA yang bermain di musim reguler dan babak playoff. Di IBL Draft tahun ini, dua pemain NBA ikut ambil bagian dalam draft. Menariknya, salah satu pemain NBA ini bukanlah pemain ecek-ecek. Lucas Nogueira merupakan pemain NBA yang ternama sebelum ia berakhir di IBL Draft. Pada tahun 2013, ia merupakan salah satu pemain level tinggi, terpilih di pick ke-16 oleh Boston Celtics. Yap, Nogueira ini merupakan pemain angkatan 2013. Ia seangkatan dengan pemain-pemain bintang NBA seperti Giannis Antetokounmpo, Victor Oladipo, Rudy Gobert, Seth Curry, dan masih banyak lagi. Nogueira ini bahkan hanya beda satu pick saja dengan Giannis Antetokounmpo. Giannis terpilih di urutan ke-15, sementara Nogueira terpilih di urutan ke-16. Meski dipilih oleh Boston Celtics, tapi Nogueira akhirnya tidak bermain di Celtics. Usai di draft, Nogueira beberapa kali di-trade oleh tim-tim di NBA. Pada tahun 2014, barulah Nogueira mendapatkan rumah yang tetap di NBA. Saat itu, ia berada di bawah naungan Toronto Raptors. Selama di NBA, Nogueira berperan sebagai seorang role player. Musim terbaiknya di NBA adalah pada musim ketiganya, yaitu musim 2016-2017. Saat itu, Nogueira yang berperan sebagai center pelapis, tampil solid dengan rataan 4,4 points, 4,3 rebound, dan 1,6 blocks per game. Nogueira juga sempat mencetak career high dalam blok di musim tersebut. Pada 12 November 2016, Nogueira yang bertanding melawan New York Knicks berhasil mencetak 5 blok. 5 blok tersebut merupakan pencapaian tertinggi Nogueira selama ia bermain di NBA. Nogueira sendiri akhirnya hanya bermain selama 4 tahun di NBA. Usai bermain selama 4 tahun, Nogueira yang mengalami banyak cedera dan sudah mulai menurun pun tidak lagi mendapatkan perpanjangan kontrak di NBA. Usai bermain di NBA, Nogueira pun beralih menjadi pemain mancanegara. Pada tahun 2021, 3 tahun setelah keluar dari NBA,
Nogueira berpesan kepada fansnya bahwa ia sudah pensiun dari basket. Meski begitu, beberapa bulan setelah mengumumkan kepensiunannya, pada Agustus 2021, Nogueira kembali lagi bermain, kali ini untuk klub Sao Paulo. Di tahun 2022 ini, Nogueira bermain untuk klub basket Kanada, yaitu Guelph Nighthawks. Nogueira jelas sudah sangatlah menurun. Efek cedera yang berkepanjangan membuatnya jadi tidak bisa lagi bermain di liga basket tertinggi di dunia. Kini, Nogueira hanya mampu bermain di liga-liga minor. Ia sudah tidak lagi sehebat dulu, oleh sebab itu, jangan heran kalau namanya bisa masuk dalam daftar IBL Draft. Pebasket NBA lain yang ada di IBL Draft tahun ini adalah Chris Smith. Chris Smith merupakan adik dari mantan shooter hebat NBA, J.R. Smith. Sama seperti kakaknya, Chris ini juga pernah bermain untuk New York Knicks. Pada tahun 2013, J.R. Smith yang saat itu bermain untuk New York Knicks membujuk manajemen Knicks supaya mereka bisa memasukkan adiknya ke roster Knicks. Bujukan J.R. Smith berhasil dan akhirnya Chris pun berhasil masuk ke New York Knicks. Chris tidak punya karir yang indah di NBA. Selama di NBA, ia hanya bermain pada 2 pertandingan saja dan itu pun ia hanya mendapat waktu bermainnya sedikit ketika diberi kesempatan bermain. Selama waktu singkatnya di NBA, Chris tidak berhasil mencetak apapun. Ia tidak berhasil mencetak poin, rebound, assist, steal, dan bahkan ia juga tidak pernah menembak dan melakukan turnover atau personal foul. Kasarnya, ia hanya berlari-lari saja selama waktu-waktu singkatnya di NBA. Saat ini, Chris Smith sudah berusia 35 tahun. Ia kini merupakan pemain basket mancanegara. Chris sendiri terakhir kali bermain untuk klub Maccabi Haifa. Musim lalu, bermain pada 13 pertandingan untuk Maccabi Haifa, Chris berhasil mencatatkan rata-rata 5,5 points, 2,3 rebound, dan 2,1 assist. Chris sudah jauh melewati masa prime-nya. Kini, ia hanya mampu menjadi pemain asing untuk liga-liga kecil di Asia. Meski kedua pemain ini sudah melewati masa prime-nya, tapi kedua pemain ini tetaplah merupakan bekas pemain NBA. Mereka pernah bermain di NBA, artinya mereka merupakan salah satu pebasket terbaik di dunia. Saya sendiri berharap supaya mereka bisa terpilih dan bermain di IBL musim mendatang. Akan keren kalau ada pemain NBA yang bisa bermain di IBL karena sudah lama tidak ada pemain NBA yang berlaga di Liga Basket Indonesia. Baiklah, itulah tadi 2 pemain NBA yang namanya ada di daftar pemain asing IBL Draft 2022. Bagaimana pendapat kalian tentang 2 pemain ini? Menurut kalian, tim mana yang cocok mendapatkan mereka di IBL musim depan? Tulis di kolom komentar di bawah ya.